Assalamualaikum saudaraku, para sahabatku, para pecinta Air Raja Channel yang berbahagia. Selamat hari Jumat. Mudah-mudahan hari ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ini beberapa hari terakhir ini, belakangan ini, negeri kita memang sedang gonjang-ganjing. Diguncang oleh seorang anak kecil bernama Gibran Rakabuming. Lalu ketika semua rakyat, hampir semua rakyat itu mempersoalkan itu, Gibran lalu ngomong, saya memang anak ingusan, jadi kenapa takut dengan saya? Hei, saudara Gibran, rakyat tidak pernah takut dengan Anda. Rakyat itu hanya kecewa karena Anda menabrak konstitusi sedemikian rupa, merusak demokrasi yang dibangun oleh bapak bangsa ini, para pendiri bangsa ini dengan berdarah-darah. Ya bagaimana tidak, kalau Anda bukan anak Presiden Jokowi, tidak mungkinlah Anda bisa menabrak konstitusi. Mahkamah Konstitusi bisa sedemikian rupa rusaknya akibat keputusan itu. Keputusan Mahkamah Konstitusi, putusan MK, itulah yang menjadi pangkal persoalan. Jadi bukan karena takut kepada anak ingusan seperti Anda, bukan. Kami tidak pernah takut. Kami ingin berjuang, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan kebenaran. Yang kami heran adalah begitu mudahnya keluargamu itu membuat skenario yang mematahkan konstitusi negeri ini. Menabrak konstitusi, bahkan menurut Profesor Yusril Ishak Mahendra, ada penyelundupan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Profesor Denny Indrayana lebih tegas lagi. Itu tidak sah putusannya karena pamanmu Anwar Usman yang jadi ketua Mahkamah Konstitusi tidak mengundurkan diri dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Padahal dia tahu bahwa itu ada benturan kepentingan, ada konflik of interest. Yang saya heran, yang kami heran, rakyat sangat-sangat heran, adalah begitu tenangnya kalian setelah merusak konstitusi negeri ini, merusak tatanan hukum tata negara di negeri ini. Dan dengan mudahnya sampeyan Gibran itu mengatakan, tenang Pak Prabowo, tenang Pak, saya sudah ada di sini. Ini yang juga saya heran. Kami heran adalah Prabowo, mantan Danjen Kopassus, pensiunan Letnan Jenderal, itu begitu mudah diperdaya oleh anak kecil seperti Anda. Menurut saya, bahkan menurut beberapa pengamat hukum, pengamat politik, pengamat keadaban, kalimat Anda itu kalimat yang sangat menghina Pak Prabowo. Karena seolah-olah Pak Prabowo itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Begitu Anda datang, semuanya selesai. Seolah-olah seperti itu. Itu menghina. Mestinya Pak Prabowo juga marah atau tersinggung, tapi kita nggak tahu bagaimana suasana batin Pak Prabowo. Apakah dia tersinggung tapi didiamkan aja, ditahan atau bagaimana. Tapi yang paling menarik adalah informasi terbaru yang kita terima bahwa PDIP dan partai PKS itu membuka peluang, membuka opsi untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Kalau PDIP, PKS ditambah Nasdem, ditambah PKB, itu sudah hampir cukup untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Kalau itu yang terjadi, ya kita tunggu saja. Apakah teman-teman di Dewan berani? Insya Allah kita percaya bahwa
skenario Allah itu maha hebat, jauh lebih hebat dari skenario kalian. Silahkan kalian membuat skenario untuk menguasai negeri ini. Silahkan keluarga kalian membuat skenario untuk tetap berkuasa dan mengangkat negeri ini. Tapi skenario Allah jauh lebih hebat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ingat itu ayat yang luar biasa. Itu ayat Al-Quran, kalam Allah yang pasti benar. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apakah benar Jokowi akan dimakzulkan? Apakah PDIP akan bangkit dari diamnya? Selama ini Bu Mega diam. Sehingga banyak orang yang mengira bahwa ini hanya sandiwara. Ini hanya drama. Perseteruan Mega dengan Jokowi hanya drama. Tapi kita tunggu bagaimana Bu Mega bangkit dan memerintahkan kader-kader partainya di DPR RI untuk membuka opsi pemakzulan. Dan itu sudah dilakukan oleh salah satu kadernya. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.